Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dari kelas 12 IPA 3. Pada pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran PPKN, di mana pada materi ini akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum. Nah, ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama ialah faktor-faktor terjadinya pelanggaran hukum. A. Pelanggaran hukum ringan. Nah, contohnya itu seperti orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anak, seperti misalnya memaksa anak untuk mengambil jurusan tertentu dalam perkuliahan padahal itu bukan keinginan si anak. Lalu perlakuan tidak adil dalam persidangan, lalu tidak mendapat layanan pendidikan dan kesehatan yang sejajar atau tidak merata. Kemudian tidak mendapatkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Nah, lanjutnya itu ada pelanggaran hukum berat. Contohnya itu kejahatan genosida atau genosid. Kejahatan genosida ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa, kelompok etnis, kelompok agama, dan kelompok ras. Nah, kemudian kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Lalu ada kejahatan perang atau war crimes, kemudian kejahatan agresi atau aggression. Kemudian selanjutnya ada sanksi-sanksi yang terjadi dalam pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ringan, contohnya pidana denda. Nah, denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang dibayarkan dalam jumlah tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan pelaku. Nah, jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Bisa pula berupa teguran tegas pada si pelaku yang telah melakukan pelanggaran. Kemudian ada pelanggaran hukum ringan itu yang kedua pidana pemenjaraan atau pidana ya. Di sini tuh hukuman penjara maupun kurungan. Keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 22 KUHP. Kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Nah, contohnya bisa dilihat di buku 3 KUHP tentang pelanggaran atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan pada pasal 30 ayat 2 KUHP. Kemudian yang ke B ini ada pelanggaran hukum berat ya. Nah, di sini tuh berdasarkan ketentuan pidana sebagaimana diatur di dalam bab 7 dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah pidana mati. Nah, pidana pemenjara seumur hidup, pidana penjara selama 25 tahun, pidana penjara selama 20 tahun, pidana penjara selama 15 tahun, pidana penjara selama 10 tahun, dan paling ringan adalah pidana penjara selama 5 tahun. Pemberian hukuman mati adalah pelanggaran terhadap hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan bagaimanapun, non-derogable rights. Nah, kemudian selanjutnya ada apa yang kalian lakukan nih sebagai siswa dan masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, kita bisa menghormati ibu dan bapak guru pada saat jam pelajaran telah berlangsung ataupun saat di luar jam pelajaran juga tetap menghormati ya. Lalu yang kedua yaitu mentaati tata tertib sekolah dengan baik dan benar sesuai yang sudah diatur dalam sekolah tersebut. Lalu melaporkan ke pihak sekolah apabila ada terjadi pelanggaran hukum di lingkungan sekolah. Yang keempat ada mematuhi norma-norma di masyarakat. Lalu yang kelima, melaporkan kejahatan kepada pihak berwajib atau yang berwenang. Dan yang keenam adalah mematuhi rambu lalu lintas demi ketentraman bersama. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya pembahasannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.